Assalamualaikum, saya Maria Angelika dari kelas R5A akan memaparkan presentasi mengenai mengembangkan bahan ajar dengan model EDI. Di sini saya mengambil materi teks editorial. Model EDI adalah model pembelajaran yang berisikan langkah-langkah, yaitu analisis, desain atau perancangan, development atau pengembangan, implementation atau implementasi, evaluation atau evaluasi. Yang pertama ada analisis. Tahap ini bertujuan memahami kebutuhan peserta didik, karakteristik materi, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada desain atau perancangan. Pada tahap ini disiapkan rancangan bahan ajar, strategi, media, aktivitas, dan instrumen evaluasi. Lalu yang ketiga ada development atau pengembangan, tahap pembuatan dan produksi bahan ajar sesuai desain. Lalu yang keempat ada implementation atau implementasi, tahap uji coba penggunaan bahan ajar di kelas. Lalu yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Terdiri dari dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Sebelum memasuki materi pengembangan bahan ajar teks editorial dengan model EDI, saya akan menjelaskan pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, dan struktur teks editorial. Teks editorial adalah tulisan berisi pendapat atau pandangan resmi suatu media, seperti surat kabar, majalah, atau platform berita, terhadap suatu isu yang sedang terjadi di masyarakat. Teks ini biasanya muncul pada kolom khusus redaksi, dan ditulis oleh tim editorial bukan oleh individu. Ciri-ciri teks editorial, yang pertama, mengangkat isu aktual dan penting. Yang kedua, berisi opini atau sikap redaksi. Yang ketiga, disertai argumen yang logis dan didukung fakta. Lalu ada struktur teks editorial. Yang pertama ada tesis. Tesis adalah pernyataan pendapat atau sudut pandang awal. Yang kedua ada argumentasi, alasan, data, dan fakta yang mendukung pendapat. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah penguatan kembali posisi atau sikap redaksi. Di sini saya akan memberikan contoh teks editorial dengan tema lingkungan, dengan judul Urgensi Pendidikan Lingkungan di Sekolah. Yang pertama ada bagian tesis. Kerusakan lingkungan yang semakin meningkat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia pendidikan. Untuk itu, pendidikan lingkungan di sekolah harus diperkuat agar siswa tidak sekedar mengetahui isu lingkungan, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya pelestariannya. Lalu di bagian argumentasi, pertama, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku ramah lingkungan sejak dini, melalui pembelajaran yang memasukkan isu nyata seperti sampah plastik, pengelolaan air, dan energi bersih. Siswa dapat memahami dampak langsung dari tindakan manusia terhadap bumi. Kedua, penguatan pendidikan lingkungan dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana namun bermakna, seperti bank sampah, penanaman pohon, atau proyek daur ulang. Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga melatih tanggung jawab sosial. Ketiga, tanpa pendidikan lingkungan yang terencana, generasi muda akan tumbuh tanpa kepekaan terhadap kerusakan alam dan akhirnya mengulangi kesalahan yang sama. Di bagian terakhir ada penegasan ulang. Karena itu, pendidikan lingkungan harus menjadi bagian penting dari kurikulum sekolah. Dengan membekali siswa, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjaga lingkungan, sekolah dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan generasi yang peduli dan mampu melindungi bumi. Di sini ada pengembangan bahan ajar teks editorial dengan model EDI. Yang pertama ada tahap analisis kebutuhan. Yang pertama, siswa kesulitan membedakan opini dan fakta pada teks editorial. Yang kedua, siswa belum mampu menyusun argumen yang logis dan kritis. Yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif. Lalu ada analisis karakteristik siswa. Siswa kelas 11 SMA,
usia 16-17 tahun. Terbiasa menggunakan gawai dan media sosial sehingga lebih tertarik bahan ajar visual dan interaktif. Kemampuan berpikir kritis sedang memerlukan scaffolding. Kemudian ada analisis kurikulum. Yang pertama ada kompetensi dasar, menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks editorial, serta menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah. Lalu ada indikator, mengidentifikasi isu, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Menggunakan diksi, persuasif, modalitas, kata kerja mental, konjungsi, kausalitas, menulis editorial 3-5 paragraf tentang isu aktual. Tahapan yang kedua yaitu desain. Desain bahan ajar. Ada bentuk, yaitu modul digital berbentuk PDF atau flipbook, lembar kerja, dan video penjelasan singkat. Lalu ada struktur modul. Yang pertama, pengantar isu aktual. Kedua, konsep teks editorial. Ketiga, struktur dan kaidah. Keempat, contoh editorial kontekstual. Yang kelima, latihan analisis. Yang keenam, panduan menulis editorial. Yang ketujuh, penilaian. Lalu ada strategi pembelajaran, model, problem-based learning atau discovery learning, metodenya, diskusi isu, analisis teks, dan kolaborasi menulis. Lalu ada penilaiannya, yaitu asesmen autentik atau penilaian proses berpikir, hasil tulisan, dan presentasi argumen. Lalu ada media dan sumber, artikel editorial dari media terpercaya, infografis, video pendek. Lalu ada lembar kerja digital dari Google Form atau Word. Desain, instrumen, evaluasi. Ada rubrik analisis teks editorial, rubrik menulis editorial, tes objektif, berisi pilihan ganda dan isian singkat, dan terakhir ada observasi, aktivitas, diskusi. Tahapan yang ketiga adalah development, pengembangan isi. Yang pertama, menulis materi penjelasan dengan bahasa sederhana dan visual. Bisa diagram struktur, tabel pembeda fakta opini. Lalu menyusun contoh teks editorial terkini. Misalnya, mengambil tema lingkungan, pendidikan, dan media sosial. Membuat latihan bertingkat. Yang pertama, mengidentifikasi struktur. Lalu yang kedua, membedakan fakta dan opini. Lalu yang ketiga, menyusun argumen, dan terakhir menulis editorial sendiri. Pembuatan media bisa dengan modul, dengan layout menarik, bisa juga pembuatan video 3-4 menit, berisi ringkasan konsep, dan menyusun LKPD baik cetak maupun versi online. Lalu ada validasi. Validasi bisa berasal dari ahli materi, bisa guru bahasa Indonesia atau dosen, dari ahli media, desain pembelajaran, ahli bahasa, dan revisi berdasarkan masukan. Lalu tahapan yang keempat ada implementation, yaitu uji coba terbatas. Dilakukan pada 10-15 siswa untuk melihat kejelasan instruksi dan ketersediaan waktu. Yang kedua, siswa mengerjakan analisis teks dan menulis editorial. Lalu ada uji coba lapangan, digunakan dalam pembelajaran penuh satu kelas. Guru mengobservasi, yaitu ada keaktifan siswa, pemahaman struktur, dan kemampuan menulis. Lalu ada pengumpulan data. Bisa mengumpulkan nilai tes awal sampai akhir, rubrik menulis, observasi keterlibatan, dan angket respon siswa terhadap bahan ajar. Lalu tahapan yang kelima yaitu evaluation. Evaluasi formatif dilakukan pada setiap tahap. Yang pertama ada revisi desain, yang kedua revisi isi modul, ketiga revisi latihan dan contoh. Lalu ada evaluasi sumatif,
Menilai efektivitas keseluruhan bahan ajar setelah implementasi. Yang pertama, apakah hasil belajar meningkat? Yang kedua, apakah siswa lebih mampu membedakan fakta opini? Yang ketiga, apakah siswa mampu menulis editorial yang baik? Yang keempat, apakah bahan ajar efisien dan menarik? Hasil akhir pengembangan bahan ajar teks editorial dengan model EDI. Produk bahan ajar yang dihasilkan yaitu yang pertama, model teks editorial. Lalu yang kedua, LKPD, analisis teks editorial. Yang ketiga, video penjelasan konsep. Yang keempat, instrumen evaluasi, ada tes, rubrik, dan angket. Lalu yang kelima, laporan uji coba dan revisi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.